Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembekalan intensif siswa kelas akhir KMI 2025 di Committed Generation di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Izinkan saya, Andika Pratama Surya, berasal dari kota Bandung, selaku moderator dan pemandu acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sungguh kesyukuran yang sangat mendalam. Pada pagi hari ini kita kedatangan sosok akademis, politikus dan aktivis. Lulusan S2 Master of Public Policy, University of Maryland, Amerika Serikat. S3 Doctor of Philosophy, Northern Illinois University, Amerika Serikat. Yang sudah terkenal di Indonesia bahkan di kancah internasional. Beliaulah sang penggagas gerakan Indonesia Mengajar. Rektor Universitas Paramadina, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Kerja, juga Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Maka beliaulah Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum bil hadal mahad Ustadz. Salam hangat dari kami siswa kelas akhir KMI 2025 di Committed Generation, juga segenap keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Sedikit kita perjelas bahwa siswa kelas akhir KMI 2025 ini nantinya pada tanggal 11 Ramadan insya Allah akan diyudisium oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan nantinya akan disebar ke pondok-pondok seluruh Indonesia. Maka pondok ini tidak serta-merta ridho jikalau para siswa kelas akhir KMI 2025 ini dikeluarkan dan menjadi alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor tanpa ada bekal sedikit pun. Melihat dari dinamika politik Indonesia selama 79 sampai 80 tahun, lalu bagaimana? Apakah janji kemerdekaan 1945 itu masih ada sampai sekarang? Bagaimana kita sebagai generasi muda, siswa kelas akhir KMI 2025 yang nantinya akan menjadi alumni insya Allah, amin. Untuk menghadapi politik Indonesia. Seperti perkataan pimpinan pondok bahwa politik tertinggi kita adalah pendidikan. Bukan politik praktis yang hanya mengadilkan bagi segenap kelompok, bahkan harus mengadilkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kami mengangkat tema generasi muda pintar berpolitik. Maka tanpa mengurangi rasa hormat kami, waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustadz Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD. Al-waktu iyakum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Adik-adik, para santri Pondok Modern Darussalam Gontor yang sudah memasuki masa penghujung pembelajarannya, insya Allah bekal di sini akan menjadi bekal yang bermanfaat sepanjang hidup adik-adik semuanya. Bung moderator, Bung Andika ya, Andika dan yang saya hormati para guru, mana para guru di sini ya, para guru ya, para guru, para ustadz yang saya hormati, tadi Pak Kiai Hasan yang kita semua muliakan dan teladani, semoga Kiai Hasan selalu sehat, panjang umur, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya dan terus jadi penjuru kita semua.
Nama kegiatan ini atau nama santri ini kelas akhir KMI. KMI kepanjangannya Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, saya dapat tugas. Saya berdiri boleh ya? Boleh ya? Adik-adik semua, saya dapat tugas bicaranya soal generasi muda pintar berpolitik. Di antara adik-adik semua di sini, apakah Anda berminat untuk masuk politik? Politik itu apa sih? Politik itu apa sih? Saya mau adik-adik acungkan tangan yang memberikan jawaban. Ayo, boleh, silakan. Siapkan mikrofonnya. Cek. Mohon izin menjawab Bapak Anies. Menurut saya politik itu adalah cara untuk mengatur dan menguasai suatu negara. Namanya siapa? Dafa. Siapa? Dafa Diaul Haq. Dafa. Politik adalah cara untuk mengatur dan menguasai suatu negara. Bagus. Boleh beri tepuk tangan buat Dafa. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau ngasih jawaban. Apa itu politik? Yuk. Ayo, Rene Mas. Yuk. Yuk. Mohon izin menjawab. Jadi menurut pandangan saya, politik itu adalah suatu gerakan ataupun yang dimana asas dalam suatu kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara maupun bersosial dan berorganisasi. Itu Asas dalam atau gerakan asas dalam bersosial, berdemokrasi. Oke, terima kasih. Raka Al-Farabi. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Raka. Oke. Ada lagi? Mana? Yuk, langsung aja kasih mikrofon dari situ. Gak usah ke sini, gak apa-apa. Mikrofon aja kasih sana. Ini yang pegang mikrofon olahraga sedikit ya. Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Politik adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat undang-undang yang telah dirancang oleh para politikus untuk mengatur sebuah negara agar negara dapat berjalan dengan lancar, diadakan dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Namanya siapa? Adam, Ustaz. Adabi. Adam. Oke, bagus Adam. Beri tepuk tangan buat Adam. Ayo. Ada lagi yang mau kasih pandangan tentang politik? Ini santri gontor gitu loh. Mana? Ada, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menjawab. Politik itu dalam bahasa Arab yaitu asiasiyah atau siasat atau strategi. Jadi politik ini bukan hanya mencakup untuk negeri aja, tetapi politik itu mencakup segala hal dalam aspek kehidupan. Bisa dalam berpolitik, dalam berolahraga, berpolitik dalam berpendidikan. Karena politik itu strategi dasarnya. Jadi tidak hanya mencakup berpolitik dalam bernegara saja, tapi politik ini mencakup dalam segala aspek kehidupan. Namanya siapa? Muhammad Jundullah. Muhammad Jundullah. Bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Jundullah. Jadi adik-adik semua,
Nih, politik itu definisinya banyak sekali. Banyak sekali. Saking banyaknya, bahkan kalau disebutkan demokrasi itu lebih dari 600 definisi. Lebih dari 600 definisi. Sehingga kalau ada orang menyebut demokrasi politik, bisa jadi yang dikatakan oleh orang A dengan yang dipikirkan oleh B itu beda. Jadi sekarang kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu untuk kebutuhan kita sekarang. Politik itu bisa diartikan sebagai beberapa hal. Nomor satu, diartikan sebagai cara mengelola aspirasi perbedaan dengan metode damai. Jadi ada perbedaan kepentingan, perbedaan kekuasaan, dikelola secara damai. Sebelum ada itu, kalau punya perbedaan diselesaikan dengan cara adu otot, perang. Yang menang perang berkuasa, yang kalah perang dikuasai. Betul tidak? Nah, dengan ada politik dan ada demokrasi, maka perbedaan itu dikelola. Satu sistem untuk mengelola dengan pendekatan damai. Satu. Yang kedua, politik itu adalah tentang membuat kebijakan, membuat policy, menghadirkan cara mengelola sumber daya agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu kedua. Yang ketiga, politik adalah siasat. Politik itu taktik. Politik itu cara dalam berkompetisi dalam sebuah wilayah kekuasaan. Yang ketiga. Dan masih bisa banyak lagi. Tapi untuk kebutuhan kita sekarang cukup 3 itu aja. Ya. Nah, dari semua, saya melihat politik terutama di aspek yang kedua. Apa kedua itu? Ya, politik sebagai cara menyusun kebijakan. Saudara sekalian, adik semua, bila kita memiliki negara sebesar Indonesia, sumber daya alamnya amat banyak, jumlah manusianya sangat besar, kebijakan-kebijakan yang dibuat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Dan itu dikerjakan lewat proses apa? Politik. Saya beri contoh. Keputusan politik dikerjakan di masa lalu. Membangun SD Inpres di seluruh desa di Indonesia. Terbangunlah seluruh SD Inpres. Itu keputusan politik atau bukan? Ya, keputusan politik. Semua desa ada SD Inpres. Karena itu di Indonesia hampir semua orang lulus SD. Pertanyaannya, gedung SMP-nya ada nggak di sana? Ternyata keputusan politiknya waktu itu SD dibangun di semua tempat, tapi SMP hanya di kecamatan tertentu. SMA hanya di kabupaten. Itu keputusan politik. Keputusan politiknya mengatakan bahwa semua pendidikan SD, tapi SMP-nya lebih sedikit, SMA-nya lebih sedikit. Apalagi yang kuliah lebih sedikit. Di Indonesia keputusan politiknya itu. Di Korea keputusan politiknya beda. Di Korea keputusannya jumlah SD sama dengan jumlah SMP sama dengan jumlah SMA.
Akibatnya semua anak masuk SD, bisa SMP, bisa SMA, bisa lulus. Itu keputusan politik. Jadi kalau kita ditanya apakah kehidupan politik itu berdampak kepada kita, besar sekali dampaknya. Coba bayangkan bila kita mengambil keputusan dulu, jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA, maka seluruh Indonesia pasti minimal pendidikannya SMA. Tapi karena kita tidak memutuskan itu, keputusan politiknya tidak seperti itu, apa yang terjadi? Banyak anak tidak pernah lulus tidak lulus SMP. Nah, sayangnya banyak di antara kita ketika bicara politik lebih sering fokus pada kriteria nomor 1 dan nomor 3. Oke, betul tidak? Tadi nomor 1 apa? Ya, nih ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, partai A, partai B, partai C, betul tidak? Itu semua berkompetisi. Itu politik. Kemudian siasat yang tadi diceritakan. Itu yang ketiga. Yang kedua, inilah pentingnya. Saya bersedia masuk ke wilayah politik karena saya ingin berjuang dalam kriteria nomor 2 tadi. Membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada perubahan kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, itu garis besarnya. Sekarang adik-adik semua barusan selesai sekolah, barusan selesai mondok 6 tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor. Selesai 6 tahun ini. Perjalanannya masih panjang. Sebagian besar dari adik-adik mungkin akan meneruskan ke perguruan tinggi. Mau meneruskan kan? Sekarang bagaimana caranya supaya adik-adik memiliki kemampuan untuk bisa ikut mewarnai pengambilan keputusan di Indonesia? Saya usul pada adik-adik semua, besok ketika Anda masuk perguruan tinggi, ini mengabdi dulu ya sekarang ya. Setelah mengabdi nanti Anda masuk perguruan tinggi, maka adik-adik saya usulkan jadilah mahasiswa yang aktif. Cara menumbuhkan kepemimpinan adalah dengan menjadi mahasiswa yang aktif. Tulis ini, kepemimpinan yang Anda miliki akan menjadi bekal untuk mempengaruhi masyarakat dengan gagasan nilai yang positif. Bekalnya itu pakai kepemimpinan. Jadi kalau judul di sini adalah generasi muda pintar berpolitik, maka adik-adik semua jangan membayangkan berpolitik ini semata-mata ikut di dalam partai politik. Jangan membayangkan berpolitik semata-mata soal siasat. Tapi yang kedua ini, menjadi teknokrat pun adalah bagian dari proses politik. Tahu teknokrat? Belum. Teknokrat itu adalah orang yang memiliki ilmu, pengalaman di dalam pembuatan kebijakan. Itu namanya teknokrat. Jadi berpolitik itu tidak harus selalu hanya di partai, tapi Anda menyusun kebijakan itu politik, dan ini bekalnya kepemimpinan. Nah, karenanya saya usul pada adik-adik semua, jadilah nanti mahasiswa yang aktif. Jangan jadi mahasiswa yang pasif. Mahasiswa yang aktif. Nah,
Dari semua di sini, saya ingin tanya sederhana. Seorang pemimpin di anak muda itu berbeda dengan pemimpin di birokrasi. Anda muda apa tua? Yakin? Kriteria muda apa? Masih kuat, semangat. Ini saya kasih kriterianya ya. Kalau yang Anda bicarakan adalah masa depan, maka Anda masih muda. Kalau yang dibicarakan tentang Anda masa depan, maka Anda masih muda. Tapi kalau yang Anda bicarakan masa lalu, Anda sudah tua. Dan kalau yang dibicarakan masa lalunya, Anda sudah tua. Jadi nanti ketemu orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, tapi yang dibicarakan terus tentang masa depan, maka dia sesungguhnya masih muda. Ketemu orang 35 tahun, tapi ceritanya masa lalu terus. Jadi kalau ada ceramah, perhatikan. Kalau penceramahnya itu mulai dengan gini, dulu, nah, ini tanda-tanda udah tua ini. Udah tua ini. Tapi kalau ngomongnya besok, ini artinya masih muda. Sekarang saya mau tanya, kriteria. Apa kriteria seseorang disebut pemimpin? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Tanis untuk menjawab. Kriteria orang pemimpin mungkin bisa dia berdedikasi tinggi, bisa mengajak bawahannya, atau itu bisa menganggap bawahannya itu sebagai teman rekan perjuangannya, bukan dalam segi bawahan tapi dalam perjuangan bersama-sama dalam untuk menuju tujuan bersama. Itu pemimpin yang baik. Ya, Raka ya. Pemimpin adalah orang yang bisa mengajak pada tujuan bersama yang baik, gitu ya. Anda juga? Coba, kasih. Makasih Raka. Tepuk tangan buat Raka. Ayo. Ayo. Apa kriteria pemimpin? Pemimpin adalah orang yang dapat menyebarkan kesejahteraan dan dapat menegakkan keadilan bagi yang dipimpinnya. Ya, orang yang dapat menyebarkan kesejahteraan keadilan bagi yang dipimpinnya. Namanya siapa? Richard. Richard. Bagus. Boleh tepuk tangan buat Richard. Ada yang mau kasih kriteria pemimpin? Ayo. Kriteria dasar seorang pemimpin adalah seseorang yang bisa menjadi role model bagi para pengikutnya. Yang bisa jadi role model. Namanya siapa? Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Bagus. Tepuk tangan buat Ridho. Kasih. Di dalam pondok ini saya dapat 14 kriteria pemimpin. Yang pertama, ikhlas. Jangan dibaca semua. Ampun. Ini ikhlas, terus apa lagi? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya, terus jujur dan terbuka. Jujur, oke. Itu kriterianya, 14. Ya, namanya siapa? Akmal. Akmal. Bisa mensarikan nggak 14 itu dalam satu kalimat? Pertama, seorang pemimpin adalah seorang yang ikhlas memimpin Oke. dalam kepemimpinannya. Ya, bagus. Sesuai teori. Ya. Namanya siapa? Akmal. Ahmad. Oke, makasih Ahmad. Yuk, ada yang lain mau jawab kriteria yang di belakang coba? Yang belakang. Kriteria apa? Mengapa seseorang disebut pemimpin? Apa kriteria pemimpin? Yuk, tuh yang ngacung tuh. Anda. Sama nggak yang tadi? Beda ya? Ini semuanya pakai jas peci sama semua. Sudah, yang belum, yang belum. Ya boleh, boleh. Izinkan saya menjawab. Jadi kriteria seorang pemimpin adalah dia yang tidak hanya mendengarkan suaranya sendiri, tapi dia juga yang mendengarkan suara rakyat dan peduli akan apa yang dibutuhkan rakyat. Oke.
Namanya siapa? Barik. Barik. Makasih Barik. Bukan hanya mendengarkan suara sendiri, tapi mendengarkan aspirasi rakyat. Ada di semua? Yang dikatakan ini semua itu benar? Atau ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Apa? Tadi setengah ngacung atau ngacung? Oh enggak? Oh ya. Oh itu di belakang sana, boleh itu. Ayo acungan tak. Kalau mau ngacung, maju aja dah ke depan. Yuk. Ya, monggo. Izin menjawab. Seorang pemimpin adalah seseorang yang berpikiran visioner untuk kepentingan rakyatnya, Ya. meluangkan segala pikiran dan tenaga untuk kepentingan rakyatnya, serta dapat membangun hubungan kerja yang baik antar pemimpin kelompok lain demi meraih sebuah kepentingan bersama. Ya. Masya Allah, terima kasih. Namanya siapa? Muhandis. Muhandis. Terima kasih Muhandis, bagus jawabnya. Nah, jadi kita udah dengarkan semua yang disampaikan. Semua yang disampaikan itu benar. Itu adalah kriteria pemimpin yang baik. Oke? Itu semua adalah kriteria pemimpin yang baik. Pertanyaannya saya adalah apa kriteria mengapa seseorang disebut pemimpin? Nih, karena ikhlas dia jadi pemimpin? Apa iya? Apa iya kalau ikhlas jadi pemimpin? Role model, apa dia jadi pemimpin? Wawasannya luas, otomatis pemimpin? Kemudian tadi ceritakan mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya. Apa kemudian jadi pemimpin? Enggak. Jadi apa yang membuat seseorang disebut pemimpin? Sederhana. Kriteria pemimpin itu sederhana. Jika punya pengikut. Iya. Disebut pemimpin jika punya pengikut. Lah kalau tidak ada pengikut, Anda bukan pemimpin. Betul tidak? Iya. Loh, jenengan, ini saya contoh nih. Mihrab itu tempatnya siapa? Oke, Anda sholat sendirian di mihrab, Anda bisa disebut imam? Nah, Anda disebut imam bila? Itu dia, itu jawabnya. Anda disebut imam jika ada makmum. Hatta Anda berada di dalam mihrab, sholat di mihrab, apa boleh Anda ngaku imam? Nggak ada. Nah, kebanyakan orang rebutan tempat mihrab, lupa jadi pemimpin itu bukan tempat, pemimpin itu pengakuan dari orang lain tentang Anda. Nah, kita seringkali mau rebutan jabatan itu mihrab itu jabatan itu tempat. Tapi yang menentukan Anda disebut pemimpin apa tidak itu adalah makmum. Nih, Anda sholat sendirian di emperan gedung, pasang sejadah sholat. Terus ada orang duk. Makmuman di belakang Anda nepuk pundak, pek. Status Anda berubah jadi imam. Yang merubah statusnya siapa? Makmum. Lah kita sering lupa bahwa definisi imam itu adalah adanya makmum. Nah, nanti pemimpin yang baik yang bagaimana? Baru yang tadi Anda tulis itu. Betul tidak? Imam bacaannya tartil, betul tidak? Pengetahuan agamanya, itu kriteria imam yang baik. Tapi kalau disebut imam ya ada makmum. Saya tanya nih, ketua preman di terminal itu pemimpin atau bukan? Pemimpin? Yakin? Iya, cuman tidak masuk kriteria Anda tadi. Betul tidak? Betul, tapi tetap namanya pemimpin. Karena itu
Untuk jadi pemimpin, hormati, hargai pengikut yang ada bersama Anda semua. Karena yang membuat Anda jadi pemimpin adalah pengikut. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya nih. Mengapa seseorang diikuti? Kenapa diikuti? Kok ada pengikut? Ini bukan follower Twitter ya. Ini bukan follower sosmed, bukan. Walaupun bisa juga diartikan begitu. Kenapa seseorang diikuti? Karena apa? Dapat mempengaruhi. Kalau orang bisa mempengaruhi, apa kemudian diikuti? Kenapa diikuti? Tujuannya itu jawabnya. Karena dipercaya. Percaya. Mau pemimpin, kepala preman, kepala ketua atau ketua apapun, itu pasti dengan satu kata kunci namanya Nah, jadi adik-adik semua, menjadi pemimpin syaratnya ada pengikut. Kenapa ada pengikut? Karena ada percaya. Oke? Tulis itu dan ingat-ingat itu. Ini seumur perjalanan Anda ke depan, setiap Anda berbicara pemimpin, ingat-ingat, bukan soal jabatan, bukan soal tempat, tapi pengakuan oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, mengapa orang dipercaya? Yuk, ada yang mau kasih jawaban? Nah, saya kasih rumus aja ya. Di Gontor pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Jadi pakai bahasa Inggris boleh ya? Bahasa Inggrisnya percaya apa? Kepercayaan apa? Kepercayaan. Trust. Kalau belief lebih pada keyakinan. Kalau kepercayaan, trust. Kalau belief itu percaya yang sifatnya keyakinan. Ya, itu belief. Dua-duanya bahasa Indonesianya namanya kepercayaan. Tulis rumusnya. Trust sama dengan C tambah I1 seperti rumus kimia tambah I2 kurangi SI. Jadi T equal C plus I1 plus I2 minus SI. Oke, ada yang mau tebak? Itu apa artinya rumus itu? Itu singkatan. Ayo, ada yang mau mikirin nih? Trust itu ada rumusnya. Yuk, C dulu. Apa C itu? Apa? Credibility, bukan. C, apa? Committed, bukan. Communication, bukan. Nah, ini buka kamus saja ini ya. Apa? Community, bukan. Collaboration, bukan. Konsisten, bukan. Chief, bukan.
Nih, saya kasih jawaban. C sama dengan, tulis di bawahnya tuh nanti. C sama dengan penjelasannya. Competence. Kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Kompetensi. Mungkin tidak Anda dipercaya kalau tidak punya kompetensi. Nih, saya beri contoh. Pak Anies, saya mau pinjam mobilnya. Misalnya Anda tanya, terus saya jawab, bisa nyetir enggak? Terus jawab, enggak bisa nyetir. Kira-kira saya pinjamin mobil enggak? Karena dia tidak punya kompetensi. Nomor satu namanya kompetensi. Anda berada di pondok ini untuk dikembangkan kompetensinya, kemampuannya, betul tidak? Itu C, nomor satu, namanya kompetensi. Unsur terpenting untuk orang bisa dipercaya, salah satunya adalah kompetensi, punya kompetensi. Oke, terus yang kedua, I1, apa itu I itu? Intelijen, bagus tapi kurang tepat. Apalagi? I, inovasi, bukan. Independence, bukan. Yes, jawabnya integrity. Apa integrity itu? Integritas. Kenapa? Apa sih artinya integritas itu? Integritas itu artinya utuh. Utuh apa artinya? Utuh antara nilai yang dipegang dengan perbuatan yang dikerjakan itu sama. Disebut makanya pribadi yang berintegritas karena dia utuh dalam memegang nilainya. Bukan hanya konsisten, tapi utuh jadi satu. Ini dan integritas itu lebih dari sekedar jujur. Integritas itu adalah unsurnya jujur dan mengerjakan hal yang sesuai dengan ajaran dan untuk kepentingan publik. Jujur aja nggak cukup. Kepala preman cerita, selalu menceritakan kejahatannya. Jujur. Berintegritas tidak itu? Tidak, jujur nggak cukup. Jujur dan mengerjakan hal sesuai ajaran. Jadi I yang pertama namanya I yang kedua apa? Bukan. Inspiring, bukan. Intelektual, bukan. Intelek, bukan. Nih, jawabnya nih. Intimasi. Apa itu intimasi? Intimasi ada? Dekat. Intimasi itu artinya kedekatan. Intim, dekat. Intimasi artinya kedekatan. Saya tidak pernah kenal dengan Anda, tidak pernah dekat dengan Anda. Bisa nggak saya percaya? Enggak. Tapi kalau saya dekat dengan Anda, ketemu terus, sering silaturahmi, sering ngobrol, bisa nggak dipercaya? Bisa. Silaturahmi, pertemuan terus-menerus itu menghadirkan kedekatan. Kedekatan itu menghasilkan kepercayaan. Jadi tiga ini, satu kompetensi, dua integritas, tiga intimasi, itu tiga-tiganya membuat skor kepercayaan Anda meningkat. Karena itu tadi saya kasih persamaannya tambah. Ya kan? Kalau C-nya angkanya tinggi, maka T-nya akan tinggi. Betul ya? Kalau I-nya naik, T-nya naik.
I yang kedua naik, akan trustnya naik. Tapi yang keempat itu SI. Ini mengurangi nih. Ini unsur yang membuat kepercayaan itu turun. Ini satu faktor, ini menurunkan kepercayaan. Kalau 3 tadi menambah kepercayaan. Yang satu ini menurunkan kepercayaan. Apa coba SI itu? Apa? Sit, bukan, itu 2 kata. 2 kata, SI. Serakah. Bahasa Inggrisnya apa? Greedy. Bukan. Iya tapi belum masuk. SI, selfish, tapi 2 kata. Namanya self interest. Kepentingan pribadi. Coba, pernah nggak ketemu orang yang bekerja untuk umat sepenuhnya? Semua uang yang diterima dipakai untuk mengembangkan pondoknya, dipakai untuk mengembangkan dakwahnya. Sering nggak lihat yang begitu? Dipercaya tidak? Ya. Dia tidak mementingkan dirinya. Tapi kalau masuk ada kepentingan dirinya, kepercayaan langsung turun. Jadi adik-adik, tadi ada 3 yang membuat kepercayaan meningkat dan 1 yang membuat kepercayaan menurun. Apa yang membuat kepercayaan menurun? Bahasa Indonesianya apa? Kepentingan pribadi. Nah, inilah kunci kepemimpinan. Mengapa dalam politik banyak orang yang diragukan dan tidak dipercayai karena yang terakhir itu? Betul tidak? Kompetensi ada, okay? Integritas mungkin ada, kedekatan sering turun ke rakyat, tapi ada kepentingan pribadi, kekayaannya, rumahnya, mobilnya. Sering nggak lihat begitu? Itu yang membuat kepercayaan jadi turun. Nah, judul di sini, bagaimana generasi muda pintar berpolitik. Adik-adik pegang rumus ini. Kalau Anda akan menjadi pemimpin di masa depan, maka Anda harus siap untuk dipercaya. Untuk dipercaya, jaga 3 itu dan kurangi yang nomor 4. Di situ kuncinya. Gampang bukan? Gampang. 3 itu dipegang, yang 4 dikurangi. Kalau 0 rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa kepentingan pribadinya 0, tapi harus bisa dikendalikan. Itu adalah persamaan matematika. Ingat-ingat, P sama dengan C. I1 tambah I2 kurangin SI. Nah, kalau Anda masuk di bidang apapun, mau menjadi pemimpin, ya ini pegangannya. Pegangan di sini nih, rumus ini. Jadi buat adik semuanya, saya titip rumus ini bukan untuk dihafalkan saja, tapi untuk diterapkan. Nah, nanti adik-adik semua akan mengabdi. Sesudah itu nanti kuliah, akan ketemu berbagai macam urusan. Jadi pemimpin juga begitu, akan ketemu berbagai urusan. Sering harus mengambil keputusan. Mengambil keputusan, Anda sering berhadapan dengan situasi yang sulit. Sulit. Nah, dalam mengambil keputusan, saya ingin berikan buat adik-adik pegangan mana rumusan untuk ambil keputusan. Ada papan tulis nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, gini aja dah. Adik-adik di buku adik-adik buat seperti kuadran, garis
vertikal dan garis horizontal. Di tengah halaman, ambil halaman di tengah, kertas kosong, tulisnya halaman kosong, tulisnya di tengah, sumbu X vertikal, sumbu Y horizontal, tulis dua itu. Lalu di ujung atas yang vertikal tulis kata benar, di ujung bawah tulis kata salah, di kanan tulis kata baik, di ujung kiri tulis kata tidak baik dalam kurung buruk. Ya, yang sumbu vertikal itu adalah nilai, itu soal values, soal ajaran, nilai, ajaran, values. Yang sumbu horizontal itu adalah dampak, efek. Coba adik-adik lihat di situ. Ada empat ya, ada empat ruang tuh. Benar, baik, kanan atas. Betul ya? Benar, baik, kanan atas. Kemudian benar, tidak baik, kiri atas. Betul tidak? Lalu kanan bawah. Baik tapi tidak benar. Ya. Lalu kiri bawah, tidak baik dan tidak benar. Nah, di tidak baik dan tidak benar, adik-adik kasih tanda X, contreng, kasih tanda X di situ. Yang tidak baik dan tidak benar. Lebih dahulu. Haruskah kita sebagai generasi muda menempuh pendidikan di bidang politik jikalau ingin terjun ke dunia politik, dan bagaimana agar kebijakan tersebut? Ini dulu jawabnya. Apakah harus belajar ilmu politik untuk berada dalam politik? Tidak. Tidak. Seperti saya tanya gini, apakah harus sekolah bisnis untuk berbisnis? Betul ya? Tetapi mempelajari ilmu bisnis itu penting supaya pengelolaan bisnis bisa berjalan dengan baik. Tadi saya pakai 3 kriteria politik itu. Satu adalah pengelolaan kepentingan, yang kedua penyusunan kebijakan, yang ketiga adalah strategi. Nah, ini bisa dipelajari tanpa harus mengambil bidang ilmu politik. Tapi saya usul tadi C, kan jadi pemimpin nih harus punya kompetensi. Ambil bidang yang Anda cocok. Anda bidangnya pertanian, menguasai bidang pertanian. Nantinya Anda bisa menjadi pembuat politik pertanian untuk Indonesia. Karena kebijakan bidang pertanian. Jadi tidak harus ke situ. Saya sambungkan ke pertanyaan tentang demokrasi aja ini, ya. Definisi demokrasi. Definisi demokrasi sudah banyak. Kalau tadi disebut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu siapa yang memberikan definisi itu? Apa? Abraham Lincoln, satu orang. Satu orang tuh. Jadi bukan satu-satunya definisi. Tepatnya jumlah definisinya 654 definisi. Banyak sekali. Nah, ada ahli ilmu politik yang mengumpulkan, namanya David Collier, C-O-L-L-I-E-R. Nanti Anda boleh Google, di situ dia mengumpulkan seluruh definisi demokrasi. Nah, tapi saya ingin sederhanakan. Boleh ya pakai sederhana, demokrasi. Demokrasi itu hidup bila ada 3 hal. 1, ada oposisi.
ada yang tidak dalam pemerintahan. Yang kedua, ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dengan baik. Yang ketiga, ada kebebasan berbicara. Nah, dengan definisi itu, tiga itu, maka rakyat bisa memperjuangkan kepentingannya di dalam proses pemilu karena ada oposisi. Nah, apakah sekarang demokrasi itu hanya untuk sebagian? Teman-teman, salah satu masalah terbesar dalam demokrasi kita adalah masalah pembiayaan. Namanya political financing. Ini belum diatur, ini belum dibuat rumusan yang baik, sehingga belum ada aturan tentang biaya kampanye, belum ada aturan yang baik tentang mengelola partai Efeknya yang sering terjadi adalah yang bisa jadi calon yang punya uang. Nah, ini PR kita. Akibatnya yang tidak punya uang sering kalah, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak punya modal. PR kita menyelesaikan ini supaya ada kesetaraan di dalam demokrasi kita. Itu PR kita. Jadi yang adik sampaikan tadi ada benarnya, bahwa karena belum setara, karena belum diatur. Kalau sudah diatur, nanti kita akan memiliki kesetaraan lebih baik, gitu ya. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Enggak, pertanyaan yang kedua dari yang pertama. Bagaimana caranya keputusan agar bisa diterima di masyarakat? Sebagian keputusan yang dibuat itu keputusan yang tidak populer. Saya beri contoh, ada COVID, saya harus menutup restoran, warung, hotel, kantor. Disukai tidak? Enggak. Apa yang harus dikerjakan? Jelaskan kebijakan itu. Mengapa ini harus diambil? Apa keuntungannya? Apa manfaatnya? Apa prinsipnya? Saya pernah mengalami anggaran di pemerintahan DKI terpotong 40% lebih. Kenapa? Karena pandemi, pajaknya tidak ada. Saya harus mengurangi take home, uang yang dibawa pulang oleh karyawan, dipotong 50%, 25% statusnya ditahan, nanti dibayarkan kalau pandemi selesai, 25% dipotong, tidak akan dibayarkan. Wah, itu seluruh jajaran DKI merasa lah, gimana kami hanya kredit rumah, kredit mobil, bayar sekolah anak, lah 50% pendapatan hilang. Wih, itu rumit sekali. Tapi begitu dijelaskan dengan benar, dengan baik, saya sampaikan kepada para pegawai DKI, uang kita ada sekian triliun. Sekian triliun ini bisa dipakai untuk 60.000 pegawai DKI, atau uang ini dipakai untuk beli sembako bagi 1,6 juta keluarga di Jakarta. Saya katakan pada semua, mari kita gunakan uang ini untuk 1,6 juta warga di Jakarta sehingga mereka bisa makan. Uangnya dari mana? Dari pegawai DKI Jakarta. Dan kemudian saya sampaikan, Bapak Ibu, di sini ada tandanya. Tulisannya apa? Abdi negara. Pada saat kita sedang krisis, tunjukkan bahwa kita benar-benar abdi negara yang siap mengabdi dengan Jadi semua, sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan kepada semua selamat. Selamat sudah melewati masa pembelajaran. Tapi ini bukan akhir, perjalanan masih panjang ke depan.
Saya ingin titip pesan. Satu, jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar. Pembelajar itu apa? Orang yang terus mau terus-menerus mengambil hikmah dari yang dijalani. Mau melakukan pembaharuan dan meninggalkan yang usang. Satu, mau belajar. Dua, meninggalkan yang usang. Kalau bahasa Inggris namanya to learn dan to unlearn. Unlearn. Nanti Anda cek itu maknanya. Kemudian yang kedua, tinggikan cita-citamu, tinggikan mimpimu. Saya tidak khawatir Anda gagal meraih mimpi. Yang saya khawatirkan Anda berhasil meraih mimpi dan mimpinya terlalu rendah. Anda berhasil meraih mimpi dan mimpinya terlalu rendah. Ini yang berbahaya. Jangan sampai mimpi Anda rendah. Mimpi Anda harus tinggi. Tinggikan mimpimu. Lalu kerja keras, kerja tuntas, doa tak putus, doa dari orang tua. Insya Allah Anda akan bisa bukan hanya mencapai mimpi itu, insya Allah Anda bisa melampaui mimpi yang Anda miliki itu. Pesan yang ketiga, ini tugas, tolong dilaksanakan. Harap membuat riwayat hidup atau disebut kurikulum vitae, CV. Harap bikin CV, harap bikin kurikulum vitae. Sudah pernah bikin riwayat hidup? Sudah pernah belum? Kalau belum, Anda bikin nanti. Bikin riwayat hidup. Lalu kalau Anda nyusun riwayat hidup, saya minta Anda tulis di atas nama, di bawahnya alamat, di bawahnya nomor kontak. Lalu persis satu kalimat, satu paragraf, tuliskan siapa diri Anda. Jelaskan diri Anda dalam satu paragraf. Baru sesudah itu daftar pendidikan, daftar pekerjaan. Tapi nomor satu, nama, terus bawahnya alamat, nomor kontak, lalu satu paragraf jelaskan siapa Anda. Bikin itu ya. Siapkan 1 sampai 2 halaman riwayat hidup. Nah, riwayat hidup itu Anda tulis sekarang, tapi Anda bayangkan seakan-akan riwayat hidup itu ditulis tahun 2045. Ketika Anda menuliskan nama, insya Allah nama Anda tidak berubah sampai tahun 45. Tapi ketika Anda menuliskan alamat, di mana alamat Anda? Nah, di situ Anda mulai meninggikan mimpi. Saya alamatnya di Kairo karena dosen di Al-Azhar. Saya alamatnya di negara mana, alamatnya di mana. Itu satu alamat itu menggambarkan di mana Anda tahun 45. Lalu di bawahnya seorang ahli bidang ini menguasai 3-4 bahasa, menerbitkan tulisan sekian jurnal, memberikan kuliah di mana. Itu deskripsi Anda tahun 2045. Jadi Anda tuliskan sekarang deskripsi tentang Anda di tahun 2040. Tuliskan sekarang. Riwayat hidup yang Anda tulis sekarang adalah mimpi Anda 20 tahun yang akan datang. Tulis sekarang. Kalau sudah jadi, disimpan. Nanti dalam jalan boleh direvisi, nggak usah diposting, karena teman-teman belum tentu mengomentari mimpi itu dengan produktif.
Tapi tuliskan itu. Dan saya harap teman-teman kerjakan ini. Tuliskan ini. Lalu simpan. Dan siapkan ini sebagai perjalanan ke depan untuk Anda semua. Pesan terakhir, yang Anda miliki adalah nama baik. Sampai kapanpun adik-adik semua adalah lulusan Gontor. Sampai kapanpun jaga nama baik Gontor, karena nama baik Gontor itu dijaganya oleh para alumni. Jaga nama baik Gontor. Dimanapun Anda berkiprah, dimanapun Anda berkarya, bikin orang terpesona. Memang alumni Gontor itu luar biasa. Tapi itu datangnya dari perbuatan. Dari situ Anda jaga nama baik. Nah, pesan saya itu saja. Selamat mengabdi, selamat berkarya. Salam untuk keluarga di rumah, untuk orang tua. Sampaikan kepada semua bahwa bekal-bekal yang adik-adik miliki di sini, insya Allah akan membuat orang tua Anda bangga atas Anda semua. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usai sudah pembekalan intensif kita pada pagi hari ini. Dengan itu izinkan kami untuk memberikan sedikit konklusi dari acara kita pada pagi hari ini. Bahwa pemimpin harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Tetapi dengan kredibilitas kita harus membutuhkan integritas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan sebagai Mungzirul Qaum yang tidak hanya melepaskan, memperingati rakyat-rakyat Indonesia berada dalam keterpurukan, tetapi juga menjadi Mungkizul Ummah, membangkitkan umat-umat dari keterpurukan menuju Indonesia yang lebih baik lagi.